Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur batinnya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali tentunya di channel batinnya ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sedulur batinnya yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang cara mengaktifkan tenaga dalam. Yang kita bahas kali ini ialah mengaktifkan tenaga dalam menggunakan energi murni. Mengaktifkan tenaga dalam menggunakan energi atau hawa murni diri kita. Jadi apa sih tenaga dalam tersebut? Tenaga dalam ialah tenaga yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada seluruh manusia, mau itu agama Islam atau agama selain Islam, mau itu anak kecil atau sudah tua, itu memang memiliki tenaga dalam. Tapi kebanyakan tenaga dalam tersebut tidak aktif atau belum aktif. Jadi kita tidak bisa menggunakannya. Nah, tenaga dalam ini jika belum aktif, maka sewaktu-waktu akan aktif, tergantung keadaan atau kondisi kita. Saya cerita sedikit. Waktu saya dulu masih berumur sekitar 4 tahun atau 5 tahun, itu saya pernah dikejar anjing. Sedulur pasti tahu yang namanya pohon bunga mawar. Pohon bunga mawar itu kan banyak sekali duri-duri. Jadi jika kita tertusuk satu duri saja, pasti itu rasanya sakit sekali. Tapi di saat itu karena saya ketakutan dikejar anjing, pohon mawar yang penuh dengan duri saya tabrak tanpa sedikit pun saya terasa sakit, dan tanpa sedikit pun ada bekas luka di tangan atau di tubuh saya. Padahal itu pohon mawar lumayan besar, dan itu saya rasakan saya menabrak ke tengah-tengah pohon mawar. Tapi setelah saya lihat tidak ada sedikit pun bekas luka, bahkan sakit itu tidak ada. Nah, di saat itu energi tenaga dalam aktif, tapi tidak aktif untuk selamanya karena tidak dilatih. Dan ada juga seperti kalau tadi kan itu dikejar anjing, saya menabrak pohon bunga mawar yang banyak durinya. Ada juga sedulur pernah lihat atau pernah merasakan jika dikejar anjing terus sedulur yang pertama larinya pelan, bahkan lari sebentar saja sudah tidak kuat. Tapi setelah sedulur merasa ketakutan dan sedulur dikejar anjing, maka sedulur terasa badan sedulur terasa ringan, dan sedulur lari sekencang-kencangnya, dan seolah-olah sedulur tidak merasa capek, dan sedulur berlari dengan kencang. Apakah sedulur pernah seperti itu? Jika pernah, itu berarti tenaga dalam sedulur yang membantu sedulur sendiri. Jadi untuk tenaga dalam ini banyak sekali fungsinya, dari kebal, untuk pengobatan, untuk pukulan jarak jauh, untuk menarik. Jika menarik ini biasanya kalau ahli spiritual itu menarik pusaka, menarik jin dan lain sebagainya. Dan banyak lagi fungsinya, terutama untuk kesehatan kita. Itu tenaga dalam jika kita membangkitkannya menggunakan energi murni, tidak menggunakan kodam. Nah, di sini yang harus sedulur garis bawahi. Jika menggunakan kodam, itu bukan tenaga dalam sedulur aktif, tapi sedulur mengandalkan
tenaga atau energi dari kodam tersebut atau jin tersebut. Jadi jangan salah tangkap jika ada orang mengeluarkan tenaga dalam atau menggunakan tenaga dalam menggunakan jin atau kodam. Sedulur jangan salah tangkap, itu bukan tenaga dalam, tapi energi yang dimiliki oleh jin tersebut yang digunakan. Jadi jika sedulur ingin mengaktifkan tenaga dalam, saran saya sedulur mengaktifkan sendiri dengan apa yang nanti akan saya berikan caranya. Untuk mengaktifkan tenaga dalam, biasanya orang menggunakan pernafasan dan cara-cara hikmah. Yang kita bahas kali ini yaitu cara mengaktifkan tenaga dalam menggunakan pernafasan. Nah, cara ini untuk sedulur yang benar-benar masih nol untuk melatih tenaga dalam agar aktif. Karena ini memang cara-cara yang sangat dasar sekali. Tapi jika sedulur latih terus-menerus, maka energi tersebut akan aktif dan akan membesar. Dan jika sudah aktif, sedulur bisa menggunakan bisa menggunakan tergantung olah pikir sedulur sendiri. Jadi untuk pernafasan ini sangat mudah sekali, tapi membutuhkan ketenangan dan keyakinan. Tapi sebelum kita lanjut ke intinya, saya ingatkan kembali untuk sedulur yang belum menekan tombol subscribe, alangkah baiknya sedulur tekan terlebih dahulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu sedulur membantu mengembangkan channel Batiniah ini agar selalu membagikan keilmuan-keilmuan atau mengijazahkan keilmuan-keilmuan, tentunya aman untuk sedulur dan tentunya tanpa mahar. Dan jika sedulur mengaktifkan lonceng notifikasinya, ya, nanti sedulur tidak akan ketinggalan jika channel Batiniah ini atau saya mengupload video terbaru atau mengijazahkan amalan-amalan terbaru. Baik sedulur, kita lanjut lagi. Kali ini kita menggunakan pernapasan segitiga. Pasti sedulur sering mendengar pernapasan segitiga, tapi sedulur hanya mendengar saja. Jadi pernapasan segitiga seperti ini. Sedulur bersila dan rileks. Tulang punggung tuh lurus, sedulur tidak boleh membungkuk seperti ini. Sedulur harus lurus dan sedulur rileks. Setelah itu, dan ingat sedulur tidak boleh menyandar. Jadi terus lurus, tegak. Tangan boleh seperti ini, boleh tangan ini kita letakkan di lutut seperti ini, boleh, terserah sedulur. Jadi setelah sedulur rileks, sedulur tarik nafas terlebih dahulu seperti biasa. Tarik nafas yang panjang, keluarkan. Tarik nafasnya di sini sedulur menarik nafas melalui hidung dan mengeluarkannya juga melalui hidung, karena ini teknik pernafasan segitiga. Jadi sedulur tarik nafas dari hidung, keluarkan lagi dari hidung, jangan ditahan dulu nafasnya. Jadi sedulur tarik nafas perlahan, tapi tarik nafas sekuatnya. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lagi. Setelah itu lakukan kembali, tarik nafas, keluarkan lewat hidung juga. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat hidung juga. Lakukan 3 kali. Pertama, sedulur alangkah baiknya sedulur berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diaktifkan tenaga dalam yang ada di dalam tubuh. Setelah berdoa, sedulur pejamkan mata dan sedulur pikiran sama perasaan
batin fokus. Fokusnya di mana? Intinya fokusnya di nafas saja. Fokusnya di nafas. Kita fokus waktu tarik nafas, waktu kita tahan nafas, waktu kita keluarkan nafas, gitu, seperti itu. Jadi terpejam. Ini punggung masih dalam keadaan lurus ya, tegak, tapi sedulur harus rileks. Sedulur tarik nafas melalui hidung. Itu ada hitungannya. Jadi sedulur tarik nafas melalui hidung, menariknya sedulur hitung 10 detik. Seperti ini. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tapi sedulur tidak usah mengeluarkan suara untuk menghitungnya, melalui batin saja atau menggunakan hati. Jadi untuk tarik nafas sedulur hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 sedulur tahan di perut. Tahan di perut. Nahannya pastikan perutnya dibuncitkan jika menahan di perut. Tahan di perut, tahan sekuat mungkin. Tahan sekuat mungkin. Jika sudah tidak kuat, merasa tidak kuat, keluarkan melalui hidung juga, tapi keluarnya perlahan. Jika masuknya tadi 10 detik, keluarnya juga harus 10 detik. Jadi setelah tidak kuat menahan, sedulur keluarkan lewat hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus sedulur ulangi lagi, lakukan sebanyak kurang lebihnya 10 atau 15. Setelah itu, jika sudah merasa tidak kuat dan hitungannya sudah 10 kali atau 15 kali, jika sedulur ingin mengakhirinya, sedulur tarik nafas panjang-panjang, tidak usah ditahan, langsung dikeluarkan. Lakukan seperti yang pertama tadi, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan sebanyak 3 kali. Ingat, untuk menariknya menggunakan hidung, mengeluarkannya juga harus menggunakan hidung. Jadi banyak sekali teknik menarik nafas menggunakan hidung dan mengeluarkannya menggunakan mulut. Tapi menurut saya yang benar, karena ini pernafasan segitiga, jadi tarik nafas menggunakan hidung, kita keluarkan melalui hidung juga. Jadi kenapa di sini saya menggunakan pernafasan segitiga? Karena untuk membangkitkan tenaga dalam ini lebih cepat jika menggunakan pernafasan segitiga. Jadi saya di sini tidak memberi patokan. Sedulur melakukan harus berapa hari, berapa minggu, saya tidak memberi patokan. Tergantung ikuti batin sedulur saja. Tapi jika sedulur melakukan ini belum ada 1 minggu, jangan sedulur sok yakin. Jadi jika sudah lebih 1 minggu, sedulur sudah yakin, maka akan sendirinya energi tenaga dalam sedulur akan langsung besar. Dan jika sedulur mengamalkan 1 minggu ke depan, dalam 1 minggu itu energi tenaga dalam sedulur itu memang sudah aktif. 1 minggu ke depan sudah aktif. Tapi jika sedulur yakin bahwa tenaga dalam sedulur itu sudah aktif, maka otomatis tenaga dalam sedulur itu akan semakin membesar. Itu hanya karena keyakinan. Nah, pasti sedulur bertanya, apa sih ciri-ciri jika tenaga dalam sudah aktif? Ciri-cirinya itu sangat sulit sekali dijelaskan, tapi ada satu yang sangat jelas sekali jika tenaga dalam sudah aktif.
Jika sebelum sedulur melakukan mengaktifkan tenaga dalam, hari-hari sedulur jika sering merasa lesu, letih, capek, sering sakit-sakitan, dan jika sedulur saat melakukan atau setelah melakukan mengaktifkan tenaga dalam ini, maka jika sedulur merasa badan lebih ringan, lebih nyaman, lebih fresh, pikiran lebih fresh, dan hari-hari sedulur itu lebih tenang, lebih nyaman, itu berarti tenaga dalam sedulur sudah aktif. Tinggal sedulur kembangkan. Pasti sedulur bertanya-tanya. Biasanya kan tenaga dalam menggunakan pergerakan-pergerakan yang namanya jurus-jurus ini itu. Nanti saya bahas di video selanjutnya. Agar karena tenaga dalam ini sama seperti mata batin, penjelasannya panjang. Jadi kita potong-potong, kita selang-seling, dan saya juga memberi kesempatan kepada sedulur untuk melakukan pengaktifan tenaga dalam yang saya beritahu barusan. Itu sedulur lakukan lebih dari 1 minggu, entah itu 2 minggu, 3 minggu. Saya tidak memberi patokan selebihnya. Tapi jika kurang dari 1 minggu, jangan. Jadi untuk lebihnya saya tidak memberi patokan. Jika sedulur sudah yakin tenaga dalam sedulur sudah aktif, maka tenaga dalam sedulur akan membesar. Baik sedulur, sampai sini saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kita semoga bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.